Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Ren, gurunya masuk gak sih? Paling masuk, tapi cuma ngasih tugas doang. Aduh, males nih. Nih dapat info, guru-guru lagi pada rapat. Katanya kita disuruh nonton video sejarah. Nanti linknya gua kirim di grup ya. Oke. Duh, gimana sih kalau diem-dieman gini mah mending gue balik aja. Bingung deh harus mulai dari mana. Lagian gurunya aneh sih, udah tahu kita kan mau pulang ya, kenapa dikasih tugas? Udah gitu ngasih tugasnya kurang jelas lagi. Mungkin kita disuruh baca pikiran dia kali. Bentar ya, gue lagi baca-baca dulu nih. Kalau udah paham gue jelasin ke kalian, baru deh kepikiran konsepnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, sorry banget ya, gue telat banget nih. Tadi ada rapat, gue kira bakal kelar cepet, ternyata lama banget. Aduh, sorry banget ya. Aduh Den, telat banget, kita udah mau pulang nih. Hah, seriusan? Enggak lah, kita aja belum ngapa-ngapain. Gue udah paham nih. Ternyata keren banget tahu pas kejadian proklamasi itu. Hah? Keren? Keren gimana? Ya tuh keren gimana, ceritain dong. Jadi dari artikel yang gue baca, sebenarnya kemerdekaan Indonesia itu dilatar belakangi karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Loh, emangnya Jepang pernah kalah ya pas Perang Kedua? Gara-gara apa emangnya? Iya, jadi pada tanggal 6 Agustus 1945, Jepang dijatuhi bom atom yang bernama Little Boy oleh Amerika Serikat. Oh, yang Hiroshima dan Nagasaki itu kan. Hiroshima di tanggal 6, kemudian 3 hari berikutnya dijatuhin bom di Nagasaki. Iya, yang itu. Terus karena itu beberapa golongan pemuda mendesak Soekarno untuk buru-buru ngeproklamasiin kemerdekaan. Nah, di sini juga waktu itu kejadian Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus, tepat sebelum kemerdekaan Indonesia. Serem banget deh, kok mereka bisa mikir kuat nyulik ya? Ya iyalah, kan karena itu kita jadi bisa merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi tujuan golongan pemuda itu agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. BTW, kenapa ya waktu itu golongan-golongan tua nggak mau cepet-cepet merdekain Indonesia sih? Mereka nggak mau karena keadaan di Indonesia saat itu masih kacau. Mereka juga nggak mau buru-buru cuma karena didesak sama golongan muda. Gue udah nemu nih artikel tentang proklamasinya. Apa emang isi beritanya, lah? Ini nih, katanya bendera merah putih itu dulunya dijahit sama tukang soto sama Ibu Fatmawati. Hah, kok bisa tiba-tiba dari tukang soto sih? Mungkin Ibu Fatmawati lagi beli soto terus tiba-tiba dikasih kain. Halah, ngarang lu. Bukan dari tukang soto. Mana coba buktinya? Kain itu tuh kain yang ada di rumah Soekarno. Halah, ngarang aja lu Ibu nih. Gue udah punya buktinya, fotonya lihat nih. Apaan sih lah, kok jadi ngatain ibu-ibu gitu? Makanya kalau dapet informasi itu jangan ditelan mentah-mentah. Aduh, kok jadi ngegas gitu sih? Orang gue udah nemuin kok. Ini dari artikelnya langsung. Udah ada fotonya juga. Udah, jangan berantem dulu. Ih, bentar gue cari artikel dulu yang benar.
Loh, jadi maksudnya gue yang salah gitu? Enggak, ini kan sejarah. Kita jadi harus nyari artikel yang benar-benar fakta. Nih, baca di artikel yang gue kirim tadi. Tuh kan, bener kata gua. Masa sih? Terus artikel yang tadi gue cari itu apa? Ya hoax lah, kocak apalagi. Ya bukan salah gue lah, salah yang nyebarin informasinya. Udah deh, pusing dengerinnya. Jadi kita mulai bikin PPT-nya ya. Bentar ya, gue ambil laptopnya dulu. Ini kira-kira kita buat penjelasannya mau kayak gimana? Gimana kalau nanti kita bikin PPT ini itu dikasih foto-foto yang berkaitan sama peristiwa kejadian proklamasinya? Bo, jangan. Kalau kayak gitu tuh malah makan tempat. Mendingan ditambahin elemen-elemen aja. Tapi kayaknya kalau pakai elemen kurang deh. Apalagi kan elemen terbatas. Kalau ada foto pas proklamasinya mah mendingan dimasukin aja. Ah, ribet deh. Kan bisa ditambahin elemen proklamasi sama bendera merah putih. Itu juga udah cukup kok. Sabar, udah lanjutin lagi yuk, Sel. Oke. Nah, udah kebagian semua nih, tapi masih ada satu materi lagi. Materi apa emangnya? Berarti satu orang 2 materi dong. Iya. Jadi siapa nih yang mau double job? Luis aja. Dari tadi kan dia nggak ada kontribusi sama sekali. Lah, Bisanya cuma ngomel doang. apaan sih lu? Lah, emang bener kan? Lu aja dari tadi diem doang kayak orang introvert. Ya gimana nggak diem? Kalau orang ngasih saran aja nggak didengerin, lu kan orangnya emang nggak mau dengerin pendapat orang lain. Udah, lu berdua dari tadi berantem mulu. Gua aja sini yang ngambil materinya. Biasa itu Den, paling besok nikah. Gue balik duluan ya, nyokap gue udah nanyain. Erin ikut tuh, gue rapin ini dulu. Gue juga balik. Makasih ya Zel. Makasih semua. Makasih Iya, semua. sama-sama. Hati-hati ya kalian. Semuanya. Baik, tiba saatnya sesi tanya jawab. Bagi kalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jia dari kelompok 5. Di sini saya izin bertanya. Kemarin saya sempat melihat berita yang menjelaskan asal-usul bahan bendera merah putih. Katanya bahan bendera merah putih tersebut berasal dari warung soto. Menurut kalian, apakah penjelasan di atas merupakan fakta atau hanya hoaks yang beredar? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan Raden untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi, untuk soal ini kebetulan kemarin kita juga udah membahas tentang ini. Tentang bendera merah putih yang diambil dari Kepala Soto itu sebetulnya adalah hoax. Karena faktanya, Ibu Fatmawati mendapatkan kain tersebut dari Chairul Basri yang diperintahkan Soekarno untuk mengambilnya dari gudang. Apakah sudah jawab? Terima kasih. Oke, untuk presentasi sudah cukup baik, namun saya masih melihat beberapa kekurangan. Luis, Ibu, kamu masih kurang dalam menyampaikan materi. Lain kali jika ingin presentasi, kamu baca materinya dengan lebih baik ya. Serta untuk PPT, alangkah baiknya ditambahkan foto-foto yang berkaitan dengan proklamasi. Jadi PPT-nya akan lebih terlihat bagus. Jika hanya elemen-elemen saja, PPT-nya jadi kurang bagus. Sekian saran dari saya. Oke, terima kasih untuk yang sudah presentasi hari ini. Semoga kalian dapat memahami materinya dengan baik ya. Kalian silakan boleh duduk. Terima kasih. Gue minta maaf ya, selama kerja kelompok kemarin banyak keras kepalanya. Udah gitu nggak mau disalahin. Ternyata setelah presentasi tadi, gue jadi ngerasa kalau ternyata penting ya saran-saran dari kalian. Iya, nggak apa-apa, pun santai aja, gue juga udah bagus sama sepatu. Terutama buat lu, gue minta maaf ya Luis. Gimana aja. Gue juga minta maaf kemarin gue serius udah kerja kelompok.